namanya Pangeran Kale. Pangeran kedua adiknya bernama Pangeran Kalu. Siapa yang pertama, anak? Kale. Yang kedua? Kalu. Suatu hari mereka sedang berlatih di istana, berlatih silat. Berlatih berkuda. Ketika sedang asik berkuda, asik berlatih, Berkuda? yang nanti boleh berkuda yang duduk-duduk ketika ada kata berkuda perintah. Ketika ada keterangan nggak usah. Enggak ada instruksinya tadi begitu. Ketika sedang asik berlatih berkuda, kemudian berlatih silat, tiba-tiba Baginda Raja memanggil, anak-anakku, Pangeran Kale, Pangeran Kalu, kemari sebentar. Ayah mau bicara. Datang pangeran yang pertama. Ada apa yang memanggil saya? Saya kan sedang latihan, ayah. Datang pula adiknya yang kecil. Iya, ayah, kita lagi asik bermain. Kenapa dipanggil? Ada apa, ayah? Begini, ayahmu ini sudah tua. Sebentar lagi mau pensiun jadi raja. Tapi hingga hari ini ayah masih bingung memilih siapa di antara kalian berdua yang pantas menjadi raja. Lalu kami harus bagaimana? Iya, ini ayah sedikit bingung saja. Ayo ayah, kami harus gimana? Begini anak-anakku, ayah akan menguji kalian. Kalian berdua harus berlomba. Lombanya apa ya? Pangeran Kale penasaran. Iya ayah, lombanya apa? Kayaknya asik. Kalian berdua harus berkuda ke atas bukit jauh di belakang istana kita. Di atas bukit tumbuh pohon apel. Kalian petik buahnya, bawa ke istana. Siapa yang tiba lebih dahulu di istana membawa buah apel itu, maka dialah yang akan menjadi raja. Baik ayah, siapa takut? Baik ayah, saya siap. Anak-anakku, singkat cerita, keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, dari atas puncak pohon terdengar suara. Suara apa ya? Ayam jantan. Suara apa itu? Ayam jantan. Sapi. Bukan Pak Guru, ayam. Oh, ayam ya. Pintar anakku, suara ayam. Artinya harus apa? Kedua pangeran sudah siap menjalankan titah ayam. Mereka akan berlomba ke atas bukit, memetik buah apa? Dalam hitungan ketiga, mereka berkuda. Tapi itu sudah jernih tadi. Semua ada yang heran. Masuk saya tuh. Saya sudah mengajar berkuda begitu. Masih begini. Dalam hitungan ketiga, mereka berkuda. Terus berkuda. Jadi bagaimana nih ceritanya Pak Bu? Anak-anakku, ternyata yang tiba lebih dahulu di kaki bukit adalah Pangeran Kale. Ia masih terus berkuda, lalu menghentikan kuda. Ini paman bersaudara. Anak-anak, di kaki bukit Pangeran Kale menghentikan kudanya. Tampak di depannya sebuah taman bunga yang indah sekali. Bunga-bunganya bermekaran, berwarna merah, kuning, berwarna merah jambu, cantik sekali. Tapi apa kata Pangeran Kale?
saja jalan. Saya tidak peduli. Saya mau lewat. Mau taman bunga cantik, mau taman bunganya rapi, saya tidak peduli. Saya mau mengambil buah apel. Pangeran kali melanjutkan berkuda. Terus berkuda sampai di puncak bukit. Ketika sampai dia menghentikan kudanya. Pangeran kali lalu turun dari kuda. Dia mengikat kudanya di pohon. Dan mulai berjalan mencari buah apel. Masih jauh jalan lagi. Pangeran kali mencari di mana gerangan pohon apel. Kamu lihat pohon apelnya? Kamu yang ambil bola apanya? Jangan-jangan ini yang ambil. Bukan saya, bukan Lebih alfa. Di sana ya? Oh iya, ini bola apanya. Dimasukkan ke dalam kantong baju. Lalu pangeran kali melepas tali kudanya, naik ke atas kuda dan berkuda ke sana. Terus berkuda sampai meninggalkan kaki bukit. Kudanya tak terdengar lagi itu sudah jauh. Siapa yang keluar anak? Pangeran Kalu sedang asik-asik berkuda menuju kaki bukit. Sampai berhentikan. Sampai di kaki bukit dihentikan kudanya. Pangeran Kalu lompat dari kuda. Dia lalu mengikat tali kudanya. Kenapa taman ini berantakan? Kenapa taman bunga ini rusak? Bulan lalu aku kesini bersama ayah. Taman bunganya masih bersih, cantik dan rapi. Kenapa sekarang hancur? Siapa yang hancurkan ini? Siapa yang hancurkan? Pangeran Kalu tidak ingin ikut merusak taman bunga. Ia lalu meninggalkan kudanya dan berjalan kaki menuju puncak bukit. Ayo teman-teman jalan yuk. Baru sampai dengan ada orang jalan kaki berarti. Bembe. Ada remnya. Sampai di puncak bukit, Pangeran Kalu mencari pohon apelnya. Di mana ya pohon apelnya? Jangan-jangan di situ ya? Kamu lihat pohon apelnya? Muridnya nakal. Pohon apelnya di mana ya kakak? Di sana ya? Yakin? Pohon apelnya di mana? Di sana. Yang besar. Yang besar. Dimasukkan ke dalam kantong baju dan berjalan kaki kembali menuju kaki bukit. Sudah sampai. Nggak suka-suka rem. Pangeran Kalu lalu melepas tali kudanya, naik ke atas kuda dan berkuda ke istana. Makin jauh suaranya tak terdengar. Makin jauh suaranya tak terdengar. Bila kita terdengar masih lagi belur. Siapa pangeran pertama, anak? Pangeran Kali sedang asik berkuda menuju gerbang istana. Sampai di gerbang dia menghentikan kudanya. Di depan gerbang istana, seorang kakek, bajunya compang camping, wajahnya penuh debu,
kakinya penuh lumpur, duduk bersimpu di tanah. Anak muda, tolonglah, saya lapar, beri saya sesuatu untuk kumakan. Tolong anak. Apa kata pangeran kali? Kakek, minggir dari jalan. Saya mau lewat. Saya harus masuk ke istana membawa buah apel. Saya mau jadi raja. Kakek minggir. Si kakek terus meratap. Anak muda, tolong anak, lapar sekali perutku. Kakek belum makan, tolong beri sesuatu untuk makan. Kakek, saya sudah bilang minggir. Saya mau lewat. Saya mau jadi raja, kakek. Hiya! Si kakek hampir tertabrak. Pangeran Kale tidak peduli. Sampai dalam istana, dia berteriak-teriak, ayah, ayah, ibu, saya sudah datang, ini yang belum yang saya siap jadi raja. Ayah, mana ayah? Istana sepi, tidak ada satu orang pun yang muncul. Hanya Pangeran Kale berteriak-teriak sendiri. Ada yang peduli. Bagaimana dengan Pangeran Kale? Ia masih saja berkuda. Sampai di depan istana, dia menghentikan kudanya. Pangeran Kale kenapa berhenti di depan istana? Karena siapa? Ada kakek. Karena siapa? Ada kakek. Pangeran Kale lompat dari kudanya. Kakek, kenapa duduk di sini? Ayo berdiri kakek. Di sini kan kotor kakek. Ayo kakek, jangan duduk di sini. Anak muda, kakek lapar. Beri saya sesuatu untuk makan anak. Tolonglah. Kakek lapar. Iya anak. Pangeran Kale berpikir, kalau ia berikan apel ini, ia tidak bisa jadi raja. Tapi kalau dia tidak berikan, si kakek bisa mati kelaparan. Teman-teman, kasih tidak apelnya. Sepotong mo. Sepotong saja. Tidak apa-apa. Biar kakak mau jadi raja aja. Biar kan dia kakak bisa menang. Saya akan membantunya untuk menjadi raja. Oke, ambil apelnya ya. Silakan dimakan kakek. Terima kasih anak muda. Terima kasih kakek, doakan suatu hari kamu jadi pemimpin di negeri ini. Terima kasih kakek. Saya pergi dulu kakek ya. Pangeran Kale berjalan masuk ke dalam istana. Jalannya lambat sekali. Dia berjalan lambat karena dia tahu dia tak mungkin jadi raja. Dia tidak membawa. Tapi sampai di pusat istana, tiba-tiba semua orang keluar dan berteriak, hidup Pangeran Kale! Hidup! Hidup Pangeran Kale! Hidup Pangeran Kale! Pangeran Kale protes. Ayah, ada apa ini? Kenapa semua orang menyambut Pangeran Kale? Dia tidak bawa apel. Sedangkan saya tiba lebih dahulu di istana membawa apel, saya tidak disambut. Ayah, gimana ayah? Tiba-tiba baginda raja keluar. Anakku Pangeran Kale, kenapa kamu berteriak-teriak? Ayah, ini tidak adil. Saya tinggal lebih dahulu di istana bawa apel, saya tidak disambut. Tapi Pangeran Kale yang terlambat tidak bawa apel pula, dia yang disambut. Kenapa ini? Anakku Pangeran Kale, menjadi seorang raja tidak cukup wajah yang tampan, tidak cukup ahli bermain silat dan jago menunggang kuda. Seorang raja harus mencintai rakyatnya tanpa membedakan. Ayah, apa maksud ayah? Saya mencintai rakyatku. Kalau saya bertemu mereka, saya bilang I love you. Tidak cukup. Dan ayah tidak yakin. Buktinya tadi di depan gerbang istana, kamu tidak menolong si kakek pengemis yang meminta sesuatu padamu. Pangeran Kale kaget selama ini. Ayah, dari mana ayah tahu saya tidak menolong kakek pengemis itu? Dari mana ayah? Karena Allah pengemis itu. Ayah menyamar jadi pengemis untuk
untuk menguji siapa di antara kalian yang paling mencintai rakyat. Ayah, ampun, saya tidak tahu itu ayah. Maafkan saya. Ya, ayah baru. Tapi kamu harus rela. Menjadi raja adalah adikmu, pangeran kamu. Dan hari ini rakyatku, kulantik anakku pangeran kamu menjadi raja menggantikanku. Pilih